di bercat, 7 house itu spouse and married. Karmamu tuh 1. Jadi mau ganti pasangan 10, problemmu masih sama. Yang bisa merubah cerita percintaanmu adalah bagaimana cara pandang dan kesadaranmu dalam hubungan dan memahami karmamu dalam hubungan. Polanya akan sama. Polanya kita sama. Nggak Jadi mengubah, mengambil pelajaran sebelumnya iya, gitu ya. jadi kalau kamu nggak ngambil pelajarannya ya seolah dengan orang lain, tapi pattern pasti akan sama. Iya, bener juga. Coba ya. tanya orang yang sudah bercerai. Kalau dia punya pasangan, problemnya pasti mengingatkan dengan pasangannya. Kenapa? Karena bukan masalah orangnya, gitu ya. Ini ada yang lebih tinggi yang harus dipahami. Ya, wisdommu itu tadi loh. Ya, bercat itu ngajarin wisdom itu. Jadi ketika kamu punya wisdom, kamu punya kesadaran dalam hubungan, kamu punya kesadaran dalam bersosialisasi dengan semuanya gitu. Sebenarnya kita dikasih pola yang sama, pola yang berulang seperti itu. Semesta tuh ingin level kesadaran kita bertumbuh, terus naik gitu ya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Mbak Mona, terima kasih sudah datang kembali. Makasih Mas, sama-sama. Banyak teman-teman yang masih perlu edukasi ya tentang astrologi, tentang bercat, tentang mahadasa. Ini kan sebenarnya salah satu cabang ilmu mungkin ya yang bisa sekaligus menjadi sebuah solusi bagi permasalahan kehidupan teman-teman gitu. Nah, tapi masih banyak juga teman-teman yang belum bisa memahami bagaimana bercat, cara kerjanya, bagaimana mahadasa, seperti apa fungsinya dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa berkontribusi gitu terhadap perjalanan hidup kita gitu. Nah, bagaimana mungkin Mbak Mona bisa mulai dari sini dulu. Iya. Nanti di segmen 2 kita nanti akan coba kasih bocoran buat teman-teman gitu ya. Periode 2025 sampai 2030 ini kira-kira bagaimana nasib investasi yang bakal menyelamatkan kita. Akan ada kejadian apa, karena banyak tokoh yang kayak nggak bakal baik-baik saja nih 2-3 tahun ke depan gitu ya. Bagaimana nasib Bitcoin, emas, perak, kenapa kemudian harus simpen uang cash dan lain sebagainya dan seterusnya, nanti akan kita coba elaborasi bersama gitu. Silakan Mbak Mona. Pertama saya mau bahas tentang bercat ya. Kebetulan kemarin saya sempat membahas mahadasa, terus alhamdulillah banyak yang antusias juga dengan mahadasa itu sendiri. Cuman banyak sekali yang loncat langsung konsultasi mahadasa. Sebenarnya yang benar itu bercat dulu Mas. Karena bercat itu skrip kita, blueprint kita. Di bercat itu individu akan ngerti apa sih perjalanan hidup saya, wisdomnya apa gitu ya. Karena ini uang saku nih yang harus dibawa nanti untuk memahami mahadasa yang timing itu tadi. Karena di timing itu kita jadi lebih ngerti, oh oke, ini timingnya ini. Tapi saya udah dapat ilmunya nih di bercat saya. Apa yang boleh, apa yang tidak. Pattern-pattern apa yang tidak boleh mengulang. Karena di mahadasa umpama ketika di Sun Mahadasa, umpama di bercat itu dia punya karma selalu berhadapan dengan orang-orang yang punya power yang menyulitkan dia dan dia selalu ke-trigger marah gitu ya. Padahal ini nggak boleh terulang lagi. Ini hanya akan menyulitkan perjalanan hidupnya. Terus di Sun Mahadasa ke-trigger ini. Nah kalau dia nggak dapat wisdom di sini ya nggak ngerti gitu cara untuk menjalankan ini. Jadi sebenarnya ini bukan hanya sekedar solusi kalau buat saya. Astrologi itu lebih ke berstrategi. Saya memakai astrologi itu untuk strategi, bukan untuk saya tahu jawabannya. Karena
bagaimanapun juga kehidupan itu dengan segala macam gejolak dan ininya kita nggak bisa, oh oke, kalau udah ngerti astrologi udah tahu ini saya aman-aman saja, enggak. Tapi ketika kita udah punya uang saku yang tadi saya bilang, ketika dihadapkan sesuatu kita ngerti dan fokus dengan blueprint kita, tidak malah melawan kosmiknya gitu ya. Nah, itu yang saya pengen sampaikan. Mahadasa itu nggak bisa sebenarnya dipisah dengan bercat, Mas. Karena Mahadasa ini sekarang anggap aja gini, Mas udah ngerti blueprintnya, udah ngerti ceritanya, tapi kan tetap mau tahu episodenya apa nih, gitu kan? Karena di bercat tidak ada timing di situ. Saya menceritakan dari A sampai Z tentang kehidupan yang sudah dilalui gitu. Dan beberapa klien yang menerima mereka ini apa ya, buat saya karena ilmu ini memang sebelum saya bagi memang sudah saya pelajari secara dalam dan saya praktekkan, itu kenapa saya pengen bagi sama yang lain gitu. Dan banyak yang, Mbak Mona ini sangat membantu sekali dan ini memang perjalanan saya Mbak Mona gitu kan. Nah kalau sudah tahu ini akhirnya klien ini saya sering dapat pesan yang, Mbak Mona saya ngerti ternyata ini ya wisdom saya, oh ternyata saya ini yang ini ya gitu. Progresnya sangat luar biasa sekali, membantu untuk berevolusi ya Mas. Nah ketika terus yang sudah punya bercat ini ambil Mahadasa, mereka akan merasa kayak diuntungkan karena oh oke, gitu ya. Saatnya untuk mengaplikasikan bercat saya ini di Mahadasa saya. Gitu. Bagi sahabat-sahabat yang belum pernah konsultasi langsung, kan belum tahu nih bercat itu apa aja yang bisa dia dapatkan, yang terbaca itu apa saja gitu. Mungkin bisa di breakdown secara lebih utuh begitu, Mbak Mona. Dari Pentingnya bercat tidak ada yang bisa disembunyikan, karena di situ itu respon dari klien ya, Mbak Mona sampai pikiran saya aja Mbak Mona bisa tahu gitu ya. Kok Mbak Mona tahu masa kecil saya? Bukan saya yang tahu, saya mentranslate blueprint. Jadi apa saja yang didapat ya semua gitu ya. Saya tidak bilang hanya ini, orang ini kan blueprint Anda gitu. Arah diri, cara menghasilkan uang, skill Anda, saya bisa melihat, dan itu karena memang itu lakon yang udah dijalanin, tidak ada penyangkalan dari klien. Pasti iya Mbak, emang bener Mbak. Nah bagusnya karena ini divalidasi, yang negatif mereka bisa meminimalis, yang positif mereka menambah gitu ya, jadi pede gitu. Yang tadinya oh saya nggak yakin Mbak Nona, oh ternyata bener ya, ini passion saya, oh ini emang ini saya. Jadi ini sangat potensi membantu. saya, ini kelemahan saya, Betul. kekuatan saya di sini gitu ya. Betul, betul. Tapi ini beda ya Mbak ya, karena masih teman-teman ada yang bingung nih antara bercat sama life path, beda ya. Life path beda. Kayak yang pernah saya bahas, life path itu ibarat kata cuman basic. Jadi ini jawaban saya, umpama 5 orang life path-nya 5 orang ini ya jawaban saya akan sama. Tapi kalau bercat kan beda, Iya, ya. unik gitu ya. Jadi kalau mau nanya kecocokan, Mbak, misi jiwa saya apa? Saya hanya kalau dari base life path ya saya hanya menjawab life path. Jadi kalau General, lebih general. misalnya seseorang nih merasakan dalam hidupnya itu dia kayak stuck gitu ya, itu jawabannya nanti akan ketemu di bercat. Karena Ya. oh pantas saja kamu stuck karena kamu nggak sesuai dengan misi jiwa, sesuai blueprint lahirmu nggak kayak gini harusnya, nggak di sini gitu. Jadi hidup tuh kayak kita di labirin Mas ya. Jadi kalau kamu nggak ngerti konsepnya ya kamu akan stuck. Stuck itu karena kamu nggak ngerti. Lah bercat ini diuntungkan karena kamu ngerti petanya. Saya pernah bahas ini Google Map-mu nih gitu loh. Karena kamu ngerti ya kamu nggak akan menghabiskan waktu dengan nanya-nanya, berhenti di jalan, kesasar ke kiri, kekasar ke kanan gitu loh. Ya karena kamu udah ngerti nih rutemu kemana, arahmu kemana, boundaries apa yang nggak boleh diulang lagi di kehidupan ini. Apa yang memang harus dibayar. Jadi di sini bukan hanya prediksi ya, acceptance juga. Banyak klien saya yang ilmu acceptance ini muncul gitu loh ketika dia oke, Mbak saya terima, betul Mbak Mona emang benar, setelah saya terima jadi plong ya Mbak, kok rasanya damai ya Mbak gitu ya. Oke. Nah, Mbak Mona kan
mengerjakan ini kan udah berapa lama sih sebenarnya Mbak? Wah, udah lama ya. Udah lama. Ya? Kalau ini tuh udah saya dalamin 5 tahun belakangan secara profesional ya. Dan ini yang saya bantu untuk buat bercat sendiri ya, Mas Indra tahu sendiri. Ngerti sih, banyak yang ngantri, Iya. ada yang belum dapat sampai sekarang kemarin. Sampai hari ini pun saya Iya. masih saya kerjakan, dan memang ini komitmen saya ya, untuk karena ilmu ini tidak diajarkan di sekolah, dan saya sangat willingly untuk mau membagi ini karena ini penting gitu. Peta hidup ya Mbak ya. Oke. Nah, misal nih Mbak, untuk kan kadang kita kan tertarik nih sama lawan jenis sebelum menikah gitu ya. Nah, untuk mengambil keputusan apakah ini kemudian orang yang tepat apa enggak, pasangan ini tepat apa enggak gitu. Itu tuh bisa terlihat nggak di bercat? Jangankan dilihat, saya bisa tahu pasangannya itu modelnya seperti apa, karakternya apa. Kan ini blueprintmu, skenariomu, bahkan kapan. Makanya jangan meng-underestimate Mahadasa loh. Mahadasa itu saya bisa melihat, untuk melihat pasanganmu yang memang, saya bukan bilang ini soulmate ya, tapi ditakdirkan untuk bertemu. Saya akan lihat Venus di D9, zodiaknya apa. Di Mahadasa itu, ya umpama zodiaknya Venusnya di Sagittarius, berarti ketemunya kapan? Mahadasa Sagittarius. Ya, di leng itu. Nanti pasnya kapan Mbak mau tak kawinin silang? Sagittarius itu berhadapan dengan Gemini, berarti Merkuri. Berarti pas periode Sagittarius Merkuri. Nah, ini yang saya maksud gitu ya. Dan ini udah terbukti beberapa, saya bantu banyak beberapa klien. Cuman di sini kan poin saya tidak hanya untuk menemukan itu ya. Sebenarnya ilmu bercat ini ya, saya tadi bilang tidak ada yang bisa disembunyikan dari bercat. Semua terlihat. Apa bahayanya kalau ini yang sudah dibaca itu orang yang males gitu? Oh, nanti kamu akan ketemu sama ini di bulan ini, tapi dia orangnya males. Gini Mas, ini tadi saya bahas sama Ita masalah astrologis ya. Jadi saya punya komitmen di sini, saya mengedukasi. Ada yang dangkal, ada yang terlalu dalam. Kalau dangkal ya saya akan kasih ilmu gampang gitu ya. Ini ketemu tanggal ini ya, nanti di jam ini ya, selesai. Tapi purpose saya apa? Gitu kan? Gitu. Jadi saya akan bantu, tapi saya tidak yang kayak mau jadi ChatGPT atau Google gitu ya, ditanya Mbak Mona, gitu, nggak mau. Karena ini saya benar-benar, misi saya mengedukasi. Dan dengan bercat mereka bisa belajar sendiri loh blueprintnya mereka. Bahkan yang tadinya nggak into astrologi Mas, sekarang tuh malah kayak bukan menteror ya, dalam arti Mbak Mona buka kelas dong Mbak gitu. Asik, karena ini ilmu yang sebenarnya kalau mau nggak usah banyak nanya, kalau bisa ngebaca petamu sendiri ya, kayak saya tadi bilang, ini bukan prediksi, tapi kamu bisa berstrategi, kamu bisa menyiapkan diri, karena ketika timing itu datang kamu siap, mau itu nanti baik, mau itu buruk, kamu siap gitu. Yang kita ibarat kata belibet itu kan karena kita nggak siap aja. Jadi sekali lagi bercat dulu baru Mahadasa. Iya, saya sarankan gitu. Konkretnya Mahadasa tadi apa Mbak? Mungkin perlu Timing. diulang untuk teman-teman yang baru. Jadi nanti sama kayak bercat ya Mas. Kalau bercat itu kan nanti ada sesi online-nya, ada dapat PDF-nya. Kemarin kan saya sempat bilang Mahadasa cuma PDF, cuman kok saya mikir ya, ini tanggung jawab saya untuk menjelaskan. Jadi tetap Mahadasa, nanti tetap dapat PDF. Dan ada sesi online untuk ngobrol. Nah, karena Mahadasa ini kan 120 tahun. Kenapa? Karena ini aslinya manusia hidup 120 tahun. Berdasarkan karma, nggak mungkin semua orang itu 120 tahun hidup. Kalau saya disuruh baca Mahadasa dari dia lahir sampai ini ya, saya akan menghabiskan banyak waktu untuk satu orang. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan bahas Mahadasa yang sedang berlangsung ya, sama umpama kalau Mahadasanya pendek, saya akan tambahkan satu lagi Mahadasa. Iya. Gitu. Masalahnya itu kalau bercat kan bagaimanapun juga salah satu syarat kan, apa aja sih syaratnya itu, karena banyak teman-teman tuh yang kendalanya itu di jam lahir sih sebenarnya. Iya. Kalau bercat, saya nggak masalah nih, umpama selisih sejam 2 jam, nggak masalah. Tapi kalau mau naik ke Mahadasa, saya butuh konkret
time-nya. Karena ini timing, saya nggak nanti meleset dikit ya timingnya nggak pas nanti gitu. Yang rugi dia sendiri. Bukan rugi, tapi mungkin keduluan atau udah sebelumnya gitu loh Mas. Jadi kalau Mahadasa memang saya harus butuh jam lahir yang persis, yang tahu gitu ya. Karena ini timing. Apa Mbak yang terbaru dari beberapa klien yang kemudian dia sudah menerima hasil Mahadasa. Mahadasa ataupun kemudian bercat sih? Yang terbaru apa? Mungkin yang emas, mungkin yang itu berkesan banget sebagai seorang reader bagi Mbak Mona gitu. Ya kemarin baru aja saya online penjelasan untuk Mahadasa, kebetulan beliau ini udah melakukan bercat dan lanjut ke Mahadasa dan kasih feedback yang alhamdulillah sangat baik, sangat terbantu. Bahkan ngomong, Mbak Mona, kenapa nggak bikin catering yang sudah bikin Mahadasa, jadi bisa bercat, jadi bisa kita saling sharing apa sih, karena dia ngerasa secara spiritualitas, secara pribadi terbantu sekali gitu loh, dan pengen umpama kayak sharing gitu. Nah ini salah satunya. Yang sebelumnya juga banyak sekali Mas, saya kalau mau ceritain satu-satu yang jelas ini lebih ke saya senangnya ketika saya dapat feedback, alhamdulillah sampai hari ini mereka terbantu. Mereka jadi paham, mereka sudah tidak bingung lagi. Oke, 1, 2, 3 masih kadang Mbak Mona ini bagaimana, tapi balik lagi karena memang saya kan fokusnya edukasi, ya saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan kalau memang masih ada yang belum paham gitu. Sesi online tuh maksudnya gimana sih Mbak? Sesi online maksudnya video call atau Zoom atau gimana? Voice call, kadang video oke. call tergantung ya. Kadang kan ada klien yang nggak suka face to face. Iya. Nah nanti ketika di sesi online saya akan tanya bagaimana, sudah seperti perjalanan hidupnya nggak yang dilalui. Mereka pasti jawab, bilang Mbak Mona ini benar 90%, 99% ini sudah saya lalui semua Mbak Mona. Saya bilang bukan semua sudah dilalui, ini pattern yang akan terulang. Awareness, wisdommu yang bikin yang negatif itu tidak terulang. Karena ya kayak penyakit cancer aja sih Mas gitu ya. Kamu udah treatment, tapi terus sekali kamu nggak treatment ya itu akan kambuh gitu. Oke. Nah, jadi ini buat teman-teman yang misalnya kan kadang kan banyak ya yang galau, ini mau ada yang ngajak nikah lagi nih. Atau kemudian cocok gak ya sama orang ini? Nah itu dibercat ya teman-teman. Sebenarnya cocok nggak cocok itu ya kan dibercat. 7 house itu spouse and married. Karmamu tuh 1, jadi mau ganti pasangan 10, problemmu masih sama. Yang bisa merubah cerita percintaanmu adalah bagaimana cara pandang dan kesadaranmu dalam hubungan dan memahami karmamu dalam hubungan. Polanya akan sama. Polanya kita sama. Nggak Jadi mengubah, mengambil pelajaran sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kamu nggak ngambil pelajarannya ya seolah dengan orang lain, tapi pattern pasti akan sama. Iya bener juga. Coba tanya orang yang sudah bercerai. Kalau dia punya pasangan, problemnya pasti mengingatkan dengan pasangannya. Kenapa? Karena bukan masalah orangnya gitu ya. Ini ada yang lebih tinggi yang harus dipahami. Ya wisdommu itu tadi loh. Ya, bercat itu ngajarin wisdom itu. Jadi ketika kamu punya wisdom, kamu punya kesadaran dalam hubungan, kamu punya kesadaran dalam bersosialisasi dengan semuanya gitu. Sebenarnya kita dikasih pola yang sama, pola yang berulang seperti itu. Semesta itu ingin level kesadaran kita bertumbuh, terus naik gitu ya. Kalau kita bisa mengambil pelajaran gitu maksudnya ya. Kalau kita belum bisa ambil, ya udah ulang lagi gitu. Jadi yang pernah saya bahas itu kan soal kontrakmu. Jadi iya. itu film yang kamu udah tanda tangan mau mainnya kayak gitu loh. Jadi kalau nggak selesai yang ngulang lagi filmnya di next life gitu ya. Jadi kalau selesai, kalau bisa ngerti wisdomnya dirubah, akhirnya kan tidak perlu mengulang gitu. Kalau benar semua kan mungkin dari 10 mungkin 1-2 orang gitu, 1-2 jiwa anggap aja gitu ya. Tapi paling tidak bisa mengurangin lah, tidak seberat di kehidupan ini. Gitu. Tapi andai kata kemudian udah kebaca nih bercat, terus kemudian banyak titik-titik, banyak sekali kamar-kamar di mana kemudian ini sesuatu yang nggak kita inginkan misalnya. Nah, apakah kemudian karma baik yang kita tanam, ya berbuat baik secara random terus menerus dengan tulus tanpa pamrih,
itu kemudian bisa mengubah pola-pola atau kemudian hal-hal yang negatif yang terbaca di bercat. Karma tuh kayak timbangan. Kalau hidupmu sulit, ini timbanganmu ini lagi berat di sini. Karma tuh nggak bisa cuma hanya dibayar terus lunas gitu. Yeah. Tapi bagaimana scale-mu ini bisa naik dengan kebaikanmu itu tadi. Ibarat kata tadi aku bahas masalah problemmu dengan orang-orang yang punya power gitu ya. Bagaimana kamu tetap sabar. Sabarmu ini sebenarnya kayaknya nggak ada effortnya. Kok aku ibarat kata orang lain kok kamu digituin diem aja. Padahal kamu sedang menaikkan ini nih dengan kesabaranmu. Nah ketika timbangan ini sepadan, ya hidup bisa dikendalikan. Oke. Tapi Mas, nanti kalau nggak ingat lagi kesadarannya, wisdomnya nggak ingat, ya ini akan turun lagi gitu. Nah itu karma ya. Jadi harus dibalancekan gitu. Jadi sekali lagi Mbak, tentang Mahadasa itu lebih pada ke timing. Timingnya, jadi episodenya. Kayak Mas Hendra kemarin tak cek Mahadasa Mars. Kamu di periode Mars Saturnus sampai Januari. Jadi ya itu tadi ya, Saturnus pressure, tanggung jawab, kerja keras. Hal-hal di delay yang awalnya gampang jadi harus ke pending karena memang Saturnus ini kan planet yang bertanggung jawab untuk membayar karma ya. Jadi ini Saturnus tuh yang ibarat kata kamu dapat lotre itu yang bayar bukan Jupiter tapi Saturnus. Lotre ini bukan karena kamu beruntung, keberuntunganmu itu karma baikmu dari kehidupan sebelumnya gitu loh. Dan Iya. itu pelajaran universal sebenarnya ya. Jadi kuncinya semakin banyak tabungan karma baik, Iya. semakin hidupmu mudah kan itu Iya. kan sebenarnya. Balance saja karena ini kan scale kapan saja bisa naik turun. Balance saja gitu. Nah, kalau semakin ditambah karma baiknya ya udah kamu kan nyelengin Iya, investasi di depan gitu.